Itulah bahaya yang akan dihadapi Kota Padang kalau megatrust Mentawai tadi. Kita di Manipia mungkin tidak terlalu memikirkan tsunami, tapi dosa-dosa awak mungkin anda yang punya kakeknya, omnya, mamanya, ada di terbiar di Burui, terbiar di Ayotawa, terbiar di Pasiran Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Padang Barat, Padang Utara, Padang Selatan, itu mereka berada di zona merah tsunami. Dengan kata lain, mereka berada di zona merah tsunami itu jaraknya 3 km dan bibir pantai itu dikategorikan zona merah tsunami. Dan ketinggiannya kurang dari 12 meter. Apa kategori zona merah? Kategori zona merah tsunami 3 km dari bibir pantai. Kemudian daerahnya ketinggiannya kurang dari 12 meter. Ingat ya, 3 kilo dari bibir pantai, kemudian ketinggian kurang dari 12 meter. Dan kalau tsunami menerjang Kota Padang, diperkirakan kurang lebih dari 600.000 orang yang berada di tengah-tengah ini akan terdampak. Karena 60% dari penduduk Kota Padang ini berdiam di zona merah tsunami. Di Kecamatan Koto Tengah ada, di Kecamatan Padang Utara ada, di Kecamatan Padang Barat ada, di Kecamatan Padang Selatan ada, di Kecamatan Bunus ada kurang lebih 5 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Itu 5 kecamatan merupakan daerah zona merah tsunami. Dan dari 1 juta lebih penduduk Kota Padang, 60% dari itu kurang lebih 900.000 siswa itu beraktivitas dan hidup di daerah zona merah tsunami. Sekarang bagi Anda yang ada di Belgia, penting. Kita memang berada di zona hijau. Jadi berdasarkan jarak dan kalau kita ukur dari Belimbing ke bibir pantai Kota Padang, memang Kecamatan Kuraji, Belimbing ini berada di zona hijau. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Anda pada saat gempa terjadi berada sedang atau beraktivitas di zona merah. Paham kan? Anda pai ke Transmart, Anda pai Bama Papa pai ke PA, itu zona merah tsunami. Saat Anda berada di tempat tersebut, gempa terjadi, otomatis Anda juga harus memahami upaya-upaya penyelamatan diri Anda dan bagaimana melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Paham ya? Jadi bukan berarti awak Anda jadi bukan berarti jangan nonton akan di Bali yang jauh dari Bali. Tidak jaminan. Seperti yang tadi kita bilang, gempa tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Di saat Anda atau di TA atau di Transmart atau di Gora Musabit, nggak perlu terjadi. Oke. Kalau sekarang, misal Anda berada di ruangan kelas, serang sekolah, remaja, gampu terjadi, apa yang dilakukan? Siapa tahu? Oke, berlindung di bawah meja, pastikan mejanya dari kayu, betul kan? Betul. Jadi pastikan meja tidak dari kaca. Jadi pastikan mejanya terbuat dari kayu. Jadi kalau gempa terjadi, Anda kalau tidak bisa keluar, silakan berlindung di bawah meja dan di bawah kursi. Kayu ya. Kalau misalnya meja dan kayu kursi kalau penuh di bawah yang lain, Anda nanti itu dibuang. Kamu lari naik. Bukan, ini masih dalam ruangan. Di bawah konsep pintu. Iya betul. Di bawah konsep pintu
Dia pastikan kunsennya terbuat dari kayu. Ini kan dulu kunsen aluminium. Nah, itu kunsen dari aluminium. Jadi pastikan kunsen yang teman Anda pakai untuk berlindung pada saat gempa bumi itu terbuat dari kayu. Lindung di bawah sambil melindungi kepala. Untuk evakuasi, tidak lari dulu ke dia dong. Ini kan. Yang penting menjauhi bibir pantai. Yang kedua menjauhi sungai. Kalau sungai-sungai besar yang langsung terhubung ke laut, kalau tsunami terjadi itu kecepatannya luar biasa, seperti contoh, karena tidak ada hambatan sama sekali. Kalau dia masuk melalui sungai, kalau dia masuk melalui darat pasti ada yang menghalang, ada rumah penduduk, ada gedung-gedung kantor yang akan memperlambat arus tsunami datang ke darat. Tapi kalau dia menuju sungai itu kecepatannya luar biasa. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menjauhi di pantai, menjauhi sungai, kemudian mencari ketinggian. Mencari ketinggian bisa jadi kalau misalnya kalau di daerah pantai seperti yang pakai nanti ada gunung Panggut itu bisa dijadikan evakuasi. Kalau misalnya tidak ada bukit atau yang semacam tempat ketinggian, Anda memastikan gedung-gedung yang masih berdiri kokoh. Jadi pada saat gempa tersebut akan banyak bangunan yang roboh. Anda harus menyelamatkan diri ke gedung yang masih berdiri.